Allah. Bulan Ramadan ini sebenarnya melalui 3 fase dalam puasa itu ya. Dalam puasa itu 2. Yang 3 fase itu sholat ya. Sholat itu melalui 3 fase. Fase yang pertama perubahannya adalah yang pertama menghadap Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua menghadap Ka'bah, dan yang ketiga, nah ini sebelum ini ya, sebelum ke puasa ya. Dan yang ketiga itu adalah sholat yang dicontohkan oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi dahulu umat Islam itu kalau ketinggalan sholat, tadinya mereka itu misalkan imamnya sudah 2 rakaat begitu ya. Jadi ini ke sholat dulu karena penjelasannya Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang puasa itu dikaitkan dengan riwayat ini karena satu paket riwayatnya. Riwayat tentang perubahan dalam sholat dan perubahan dalam puasa. Jadi dahulu umat Islam itu kalau sholat, misalkan kok makmum terlambat 2 rakaat, itu nanti misalkan Mas Joko datang gitu ya, yang ketiga, ya orang masuk di rakaat ketiga, itu pakai isyarat aja. Udah berapa? Udah rakaat berapa? Karena itu nanti terus ngasih isyarat 2 ini atau gimana gitu. Jadi sholat itu sambil ngasih isyarat gitu. Kalau sudah 2 gitu, maka Mas Joko terus langsung sholat dipercepat. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat terus nyusul Kanjeng Nabi. Nah gitu. Jadi salamnya bareng. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Sampai datang Mu'adz bin Jabal itu beliau masbuk ya. Dan beliau caranya seperti cara kita. Begitu masuk 3 rakaat maka ya sudah ikut Rasulullah dulu 2 rakaat berikutnya. Maksudnya rakaat yang ketiga dan keempat ya. Baru setelah itu menyelesaikan sendiri. Seperti sholat kita sudah. Kalau dulu enggak dicopot kayak kan kadang sebagian umat Islam ada kayak gitu juga ya. Jadi kayak cah cilik-cilik ini biasanya sholatnya dikejar. Maunya udah ketiga ya harus dikejar gitu kan. Nah itu riwayat itu sebenarnya satu paket dengan riwayat puasa. Nah puasa juga begitu. Puasa itu sebenarnya prosesnya itu yang pertama waktu umat Islam masih sebelum ada kewajiban Ramadan, itu yang diwajibkan puasa itu 4 ya. Jadi 4 itu maksudnya ya kalau 1 tahun ya berarti banyak jadinya. 4 itu 3 hari tiap bulan ya. Itu berarti kan kalau kali 12 ya berarti 3 kali 12 itu 36 berarti. Kemudian 12 bulan maksudnya. Kemudian yang 1 khusus tahunan itu adalah puasa Asyura. Puasa Asyura. Jadi berarti puasanya 37. Ada satu kebiasaan sahabat yang saat ini sudah tidak biasa kita lakukan. Sahabat itu punya kebiasaan mereka lebih sering puasanya. Lebih sering puasanya. Makanya kemudian itu tertera di dalam Taurat ya, khususnya Taurat yang paling banyak bercerita ya tentang ini, tentang kaum yang akan membebaskan Palestina ya. Taurat dan Injil sebagainya juga banyak yang menceritakan itu. Jadi nanti yang akan yang akan mengalahkan Romawi ya, kalau ini berarti informasi tentang Masehi berarti di Injil ini. Yang akan mengalahkan kaum Romawi itu adalah kaum yang paginya berpuasa, malamnya sholat qiyamul lail, dan itu harian. Itu harian, waktu itu harian. Jadi pas perang itu harian, itu yang kita sudah tidak terbiasa itu karena sahabat mengikuti kebiasaan Nabi, kalau tidak ada makanan ya puasa. Kalau Mas Mustafa kan tidak ada makanan ya beli.
Jadi kalau tidak ada makanan puasa. Nah itu Rasul tanya Aisyah, ada makanan enggak? Enggak, ya sudah puasa. Itu terpengaruh oleh kebiasaan Rasulullah itu. Dan yang kedua, terpengaruh oleh satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang sahih itu ya. Barang siapa yang berpuasa man shoma yauman fi sabilillah, itu yang selanjutnya itu akan dijauhkan dulu, ba'adallahu anhu sab'ina kharifan minan nar, itu ya intinya al-kamakol. Jadi barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun. Nah, terpengaruh hadis itu. Makanya kenapa ulama dahulu ada yang mereka itu saumud dahr itu sunnah. Itu sebenarnya ini yang melatar belakangi mereka mengatakan saumud dahr itu sunnah. Saumud dahr itu puasa sepanjang tahun kecuali 5 hari dalam setahun. Meskipun ikhwati fillah alhamdulillah untuk kita tentu setelah mengambil sanad-sanadnya secara ini ya memang sebenarnya kebiasaan itu sebenarnya riwayat sahihnya langsung tidak ada. Hanya kebiasaan sahabat itu dari kebiasaan Rasulullah itu yang sering berpuasa. Jadi, artinya kita versi kita ya puasa terbaik itu adalah puasa Daud. Nah itu sudah yang diambil akhirnya itu. Tapi itu yang perlu kita ceritakan juga, masa lalunya sahabat itu begitu, gitu harus kita pahami sehingga sampai muncul dalam ceritanya itu begitu. Nanti kaum yang mengalahkan kamu Romawi itu ya, itu adalah kaum yang setiap siangnya berpuasa, malamnya beribadah kepada Allah. Itu waktu disampaikan seperti itu cerita itu ke Muqawqis kalau tidak salah waktu itu kan langsung gemetar dia. Ini persis dengan yang diceritakan dalam kitab sucinya, begitu. Sampai gemetar, ini kalah jelas kita, melawan kaum ini akan kalah kita, sampai segitunya. Nah maka kembali ke masalah puasa ya, maka ikhwati fillah alhamdulillah, Ramadan ini adalah tarbiyah yang sangat penting buat kita untuk membiasakan bahwa kita itu ya meskipun mampu tapi tetap ngeleh suwe ini penting kan gitu. Ngeleh suwe itu penting, lapar dalam kondisi lama itu penting meskipun itu ya berat kan gitu. Lebih berat karena kita sudah masa yang sudah sangat ini masa yang sudah sangat makmur itu jauh lebih berat. Beda dengan masa zaman Sunan Kalijogo ya, tombo ati ya gampang, memang ronok pakanan pas gue kan. Nah sekarang lebih sulit karena memang ya semua orang mampu sudah gitu loh. Sangat jarang kita temui orang yang tidak mampu karena memang tidak punya duit, itu sangat jarang. Saora-orane ora duit tetap iso mangan. Umumnya kalau orang sekarang seperti itu, sehingga tidak begitu mudah bagi orang sekarang, tapi lebih mudah bagi orang dulu ketika memang kondisinya apa adanya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, jadi karena Allah mengatakan bahwasanya karunia dan rahmat Allah itu seharusnya orang mukmin bergembira menyambutnya. Nah, padahal Ramadan ini karunia dan rahmat Allah yang terbesar termasuk. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, maka seseorang atau setiap mukmin yang adanya Ramadan ini tidak merasa bahagia, bermasalah mesti. Menjadi bermasalah karena tidak bahagia, tidak gembira. Seharusnya gembira. Maka kegembiraan itu kita sempurnakan dengan cara-cara yang masing-masing kita tentu bisa melihatnya, bisa menyesuaikan kondisinya. Misalkan fasilitas yang membuat kita bisa banyak beribadah itu apa kira-kira? Kalau harus beli kipas angin, ya beli kipas angin di rumah biar sholat tahajudnya bisa 3 jam misalnya begitu. Kalau harus bareng-bareng ya sudah dibuat bareng-bareng saja, misalnya berdua, bertiga begitu ya. Nah itu termasuk wasilah. Siapa yang semakin berupaya keras untuk mencapai wasilah
maka kemungkinan untuk diberikan lanahdiyannahum subulana itu semakin besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu itu yang pas buat kita itu memaksakan diri. Jadi memaksakan diri bersungguh-sungguh di jalan Allah. Setiap kita memiliki kekuatan kuat ya, azam, tekad atau upaya keras dan mampu untuk memaksakan diri seperti itu di jalan Allah, maka kemungkinan untuk diberikan jalan-jalan Allah berikutnya itu mudah. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sahabat itu termasuk kaum yang super nekat sebenarnya. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, super nekat itu kadang ada yang nekatnya keterlaluan juga. Jadi, tapi yang mereka yakin, nekat tur yakin. Kita nekat orang patek yakin ya aja. Misalnya begini, saya contohkan, Watifillah. Ketika Khalid bin Walid itu merasa bersalah dengan Bilal, bukan Abu Dzar ya. Abu Dzar merasa bersalah dengan Bilal karena mengatakan sesuatu yang intinya menyebutkan bahwa kulitnya hitam, begitu ya. Maka Abu Dzar langsung menempelkan pipinya di tanah. Beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mengangkat pipiku sampai Rasulullah sendiri yang mengangkat. Jadi itu kan berarti kan memaksa Rasulullah datang kan begitu. Jadi nekat. Ada banyak cerita yang seperti itu yang terkait dengan sahabat. Ada juga yang dihukum, yang menghukum dirinya ya, sampai waktu itu ya mau tidak mau Rasulullah akhirnya kemudian mengangkat pipinya. Sudah tidak usah diteruskan intinya, sudah dimaafkan kan begitu. Ada juga kisah bagaimana sahabat yang sampai membelenggu dirinya, bondo ya, gara-gara dia merasa satu dosa apa begitu, saya agak lupa ya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW yang beliau ingin Rasulullah sendiri yang kemudian membuka itu, karena dia merasa bersalah sebuah perkara yang sangat besar. Nah itu, jadi nekatnya berdasarkan keimanan yang kuat. Nah, maka ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, puasa ini salah satu dari upaya kuat untuk menguatkan tekad kita sebenarnya. Dah. Kuat tekadnya, maka untuk perbuatan-perbuatan amaliyah yang lain itu lebih mudah. Maka dulu Imam Nawawi Al-Bantani, ini bukan Imam Nawawi yang Arba'in Nawawi, tapi Syekh, istilahnya Syekh. Kalau Imam Nawawi yang Arba'in Nawawi itu kan istilahnya Imam Nawawi. Memang dari Timur Tengah, dari mana itu? Dari Arab yang jelas. Tapi kalau Syekh Nawawi Al-Bantani Syekh istilahnya, orang Jawa malah Syekh gitu. Syekh Nawawi, Kiai Nawawi lah ya, Al-Bantani dari Banten, yang kemudian ya akhirnya ke Arab juga beliau. Nah itu pernah mengatakan, barang siapa yang bisa meninggalkan makan minum serta menggauli istrinya pada bulan puasa dengan baik, bisa meninggalkan dengan baik, maka meninggalkan keseluruhan maksiat lebih mudah. Nah itu kan, meninggalkan keseluruhan maksiat lebih mudah. Karena kuncinya di situ nanti. Ketika itu mampu dilaksanakan, maka setiap muslim sebenarnya bisa berpotensi untuk menjadi luar biasa setelah itu. Tinggal kita mentarget apa. Kalau mentarget mentarget misalnya hatam sekian atau apa, monggo. Jadi, tapi ada madhab ulama itu yang tidak sempat doa. Madhab Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah.
itu madhab yang beliau itu jarang berdoa. Ada ulama itu ada yang jarang berdoa. Ketika ditanya, lu kok tidak pernah berdoa, kenapa? Saya tidak sempat berdoa. Sudah cukup doa para nabi buat saya, gitu kan. Husnudzon sekali kan gitu. Itu madhab Uwais Al-Qarni juga begitu. Uwais Al-Qarni itu kalau berdoa mendoakan untuk ibunya. Nah, mendoakan untuk ibunya saja, tidak pernah mendoa. Sampai ibunya kemudian bertanya, "Loh, yang untuk kamu apa?" "Saya gampang, kalau jenengan ridho selesai." Jadi ada, kalau jenengan ridho, kalau ibu ridho pada saya, maka saya masuk surga. Selesai kan? Ada juga madzhab ulama yang seperti itu. Jadi ya itu temonjo ya, kalau kita melu-melu yo ora patek penting ya. Maksudnya enggak patek penting itu kalau mereka karena waktunya habis untuk mengajar, untuk apa, sehingga enggak sempat berdoa, enggak sempat sholat ya. Ya sudah, sholatnya ibadahnya, tapi doanya tidak, karena setelah ditanya begitu, alasannya begitu. Saya udah cukup lah doa para nabi buat saya, doa ulama, doa kaum muslimin buat saya sudah cukup, katanya kan. Jadi sampai segitu, itu ada madzhab ulama yang seperti itu. Nah ini. Nah kemudian kita masuk ke materi, ini materi fikih ya. Yang tidak fikih mana ya? Sebentar. Fikih tapi yang baru, makan dan yang membatalkan tapi sengaja ada menurut Nadwah tahun 97 kedokteran ya, itu yang tidak membatalkan itu termasuk obat tetes mata, tetes telinga, pencuci telinga ya, obat tetes hidung, spray untuk hidung. Itu jika tidak sampai menelan rasa. Nah ini jika tidak sampainya ini yang bahaya. Maksudnya yang kira-kira menurut kebiasaan kita tidak sampai menelan rasa yang sampai pada tenggorokan, nah itu masih diperbolehkan. Menurut Nadwah Fikih Kedokteran itu maksudnya gabungan para ulama yang kemudian membahas kayak Bahsul Masail lah kalau kita. Tapi ulama-ulama Maroko dan juga Timur Tengah lainnya ya. Nah itu ada yang mengatakan begitu. Pil tablet yang diletakkan di bawah lidah sampai ada yang membolehkan kalau seandainya itu untuk berobat ya. Sampai ada yang begitu. Melubangi gigi dan sebagainya, mencabut, nah itu ada yang diperbolehkan. Ini secara fikih. Sebentar, saya tak mencari yang tidak fikih ya. Tapi alhamdulillah tadi sudah disampaikan Mas Mudhafar, ini makan sahur penuh keberkahan. Nah ini, jadi ada perlu kita lebih memfokuskan pada sebagian amalan-amalan salafus soleh yang sudah mulai luntur. Misalnya salafus soleh mengakhirkan sahur ya. Nah ini sesuatu yang sederhana, tetapi oleh para ulama dikatakan sangat penting, termasuk karena yang terpenting sesungguhnya adalah mengikuti perintah Rasulnya. Nah itu, kadang kita kan berpikir bahwa saya insya Allah kuat biasa kok. Nah gitu, bukan itu. Tapi at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu sangat penting. Sama dengan ungkapan para ulama begini, kalau kalian itu berdosa kecil, jangan lihat dosanya, tetapi lihatlah terhadap siapa kamu berdosa. Nah itu, sehingga kan tidak macam-macam akhirnya kita. Zat yang agung, seagung itu kok kamu dosain, itu gimana? Pikiranmu itu di mana, kan begitu kan? Istilahnya gitu. Jadi persepsi itu namanya persepsi dalam melihat ya. Jadi persepsi dalam melihat sesuatu yang menyebabkan akhirnya kemudian mereka lebih baik. Ada setidaknya beberapa ya yang menjadikan kita berbeda dengan para sahabat dulu. Yang pertama, keyakinan mereka kepada Allah yang sangat kuat ya, hingga apapun yang diperintahkan Allah itu langsung persepsi mereka kalau tidak melakukan itu ya berarti salah gitu. Paham ya? Kalau kita kan tidak bisa sampai setinggi itu, tidak bisa kita meskipun tahu. Jadi kita kan sering
ya kita semuanya paham ya bahwa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Jadi mengikuti Rasulullah, mengikuti salafus soleh. Tapi begitu kita tahu bahwa salafus soleh sholat tahajudnya separuh malam terakhir, stres kita langsung kan. Wes pokoknya di situ kuncinya tetap. Jadi kita masih menawar, wah nanti besok ngantuk daripada besok ngantuk. Nah sahabat emangnya kalau siang tidak ngantuk juga, ngantuk juga sampai mereka disebutkan matanya cekung ketika siang. Tetapi pemaksaan itu penting. Jadi pemaksaan makanya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi ayat itu turun itu tidak hanya untuk sahabat gitu. Umil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila. Bangunlah malam wahai orang yang berselimut, bangunlah malam kecuali sedikit tidurnya. Umil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila. Separuh malam atau kurang sedikit. Ini kan berat sekali bagi kita. Tapi kita harus tetap meyakini dulu. Yang penting persepsi itu jangan hilang. Sekarang tidak bisa begitu, tidak apa-apa. Tetapi persepsi bahwa separuh malam itu sholat tahajud jangan dihilangkan. Bisa jadi di suatu ketika dalam umur kita Allah memudahkan kita. Bisa jadi. Dan itu real, ya terjadi. Itu real terjadi. Meskipun stres biasanya yang mengalami itu. Karena apa? Ada orang tua yang tidak bisa tidur. Pernah tidak mengalami? Ada melihat orang tua yang tidak bisa tidur. Nah, coba kalau kita diberikan begitu kan terus kesempatan bertahajud lama kan? Misalnya begitu. Jadi bedanya sahabat di situ, keyakinannya pada Allah itu menjadikan semua perintah itu mudah. Bedanya di situ, kita tahu perintah Allah itu kalau bisa kita laksanakan. Tapi begitu kita melihat abot banget, rasik we. Kan gitu. Nah, makanya menjadi beda akhirnya hasilnya. Mau sampai kapanpun kalau tetap begitu ya tetap beda hasilnya. Nah, meskipun banyak ulama yang mengatakan ya di akhir zaman tetap ada orang-orang yang imannya seperti sahabat tetapi jumlah mereka sangat sedikit. Tapi masih ada di akhir zaman. Artinya kan ada orang yang sampai juga. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, itu ada juga yang sampai. Nah makanya yang paling penting sebenarnya di sini itu menghadirkan Allah dalam setiap langkah kita. Tapi menghadirkannya standar Al-Quran. Nah itu yang paling berat sebenarnya di situ. Jangan standar kita sendiri. Kalau standar kita sendiri tentu nanti hasilnya ya biasa gitu loh. Tapi begitu nanti standarnya kita standarnya sahabat, maka sangat mudah sekali untuk kemudian meng-closing segala macam kegiatan. Misalnya meng-closing kegiatan itu, kok ya sempet-sempete kalau kita pikir ya, Imam Syafi'i meng-closing muridnya yang sampai didikte sampai 35 kali itu, kok ya sempet-sempete. Nah kita kan gitu, wong kita aja yang masih sangat longgar, tidak ulama kecil aja tidak kan begitu kan, tidak sempet kita mendikte santri kita. Imam Syafi'i ulama besar aja sempet-sempete kan, mungkin kita mikirnya gitu. Tetapi kita tidak melihat bahwa ruhnya beliau itu sudah tanpa batas, seolah-olah seperti itu. Karena apa? Ya karena sudah dicas malamnya itu sampai kalau kita kalau ibaratnya wong Jawa iki nek diiris awake wis ora metu gedhi saking maksimal wis kan gitu. Udah sangat maksimal. Jadi sangat maksimal sudah ya pokoknya Allah memerintahkan itu ya sudah dilaksanakan kan begitu. Saya masih teringat dulu Ustadz Fadlan itu pernah dulu ya meskipun beliau sudah lama tidak bersama kita tapi penting untuk kita sampaikan ulang kembali. Beliau pernah menceritakan ada temennya itu yang sholat tahajud itu kalau sudah jam 3 baru bangun itu menyesalnya bukan main. Jam 3 baru bangun itu menyesalnya bukan main. Karena biasanya jam setengah 2, jam 2 itu mulainya. Begitu sudah jam 3 telat banget katanya. Sudah telat banget dan itu harian begitu loh. Nah ini orang-orang seperti ini yang seandainya Allah Subhanahu wa taala itu hendak menjadikan generasi terbaik, maka nanti di tangan orang-orang seperti ini.
Nek bukan orang itu, ya di tangan orang itu biasanya. Misalnya kita belum bisa memunculkan diri kita, belum bisa misalnya, tapi kita berusaha begitu. Nanti orang-orang yang kita didik, nanti hasil sentuhan orang-orang yang begitu biasanya. Kalau Allah seandainya nanti di akhir zaman kemudian menciptakan generasi terkuat ya, yang akan membersamai Imam Mahdi, maka pasti Allah akan menciptakan sebabnya. Sebabnya itu apa ya? Sebab munculnya generasi terbaik mesti ada yang memunculkan dulu kan begitu. Yang memunculkan dulu biasanya dia pun juga tidak jauh beda dengan karakter yang akan dimunculkan seperti apa. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Makanya disinilah nanti ikhwati fillah rahimakumullah, disinilah nanti kita semua, panjenengan semua ketika berbuat luar biasa itu tidak mudah mengcancel atau mengkritik temannya yang lain yang belum, tapi membersamai, merangkul, diajak, nah, didikte sampai muridnya Imam Syafi'i itu sampai malu sekali. Kok yo dedel mentoyo aku kan gitu kan. Sampai 35 kali sampai akhirnya kemudian baru setelah maksimal ya kemungkinan besar bisa jadi murid Imam Syafi'i tidak semuanya digitukan. Tetapi beliau dapat firasat juga kemungkinan. Pokoknya harus dimaksimalkan ngajar itu, baru setelah itu muncul kata-kata beliau, ini adalah terakhir ya, terakhir, dan setelah ini saya sudah tidak bisa lagi mendikte kamu dalam masalah ini. Hanya satu, tinggal satu solusinya, tinggal kamu sendiri. Tinggal kamu sendiri yang maksimal berdoa kepada Allah. Karena dari sisi guru sudah selesai. Tapi firasatnya Imam Syafi'i kemungkinan ya munculnya ini orang hebat di suatu ketika. Tapi kok ya dedel pun saya kan gitu kan. Kemungkinan begitu. Orang soleh itu sering begitu. Jadi orang soleh itu sering begitu. Seperti misalkan ya Sunan mana itu? Sunan Giri itu juga gitu ya. Sunan Giri itu dimunculkan ketika tidur itu ada cahaya, itu dilihat oleh Sunan Ampel waktu itu ya, jadi gurunya ya. Jadi akhirnya tahu, ditandai gitu kan. Tapi yang tidur bercahaya tidak tahu ditandai, tapi setelah ditandai tahu bahwa ini nanti akan mesti kemungkinan akan menjadi orang hebat. Nah, itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya macam-macam. Seperti A'aq Samsuddin juga sama ya. Datang ke kerajaan minta supaya mendidik anaknya. Jadi anak sultan dididik, minta lagi kan gitu. Jadi bukan kok sultannya yang datang ke ulama, tidak, ulamanya yang datang ke sultan. Jadi nah, seperti itu. Itu suatu fillah alhamdulillah yang kaitannya dengan apa namanya? Yang kaitannya dengan ini apa namanya? Interaksi dengan Al-Qur'an. Suatu fillah alhamdulillah, nah ini aja yang tadarus Al-Qur'an ya. Jadi saya acak aja, tapi yang jelas intinya Ramadan itu harus berubah kita. Intinya harus berubah dan jangan bosen. Sekali bosen maka rahmat Allah hilang. Jangan bosen sebelum kita menikmati betul kebersamaan ma'allah ya, ma'allah melalui Ramadan. Nah, tadarus Al-Qur'an itu penting ya. Rasulullah SAW disebutkan bahwa beliau paling dermawan ketika bulan Ramadan. Kemudian pada bulan Ramadan Jibril sendiri yang mendatangi beliau setiap malam begitu ya. Nah kemudian beliau yang mendengarkan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta yang saya ya'ridu alaihi Rasulullah. Oh Rasulullah ya, Rasulullah yang membaca kemudian didengarkan oleh Jibril. Jadi tentu Jibril hafal juga ya. Jadi ini juga penting meskipun bagian dari sesuatu yang sederhana kelihatannya ya. Tetapi satu ketika penting untuk kemudian kita lakukan. Bukan apa-apa karena mengikuti Rasulullah aja gitu. Jadi minimal Ramadan itu minimal 1 atau 2 halaman jenengan cari orang yang lebih baik, minta didengerin ya, minta waktunya, kemudian minta disalahkan kalau seandainya dikoreksi ya, kalau seandainya ada yang salah. Jadi sekali lagi ikhwatifillah, jangan berpikir bahwa oh saya sudah bisa Al-Quran, tetapi berpikirlah bahwa ini sunnah Nabi. Inilah sunnah Nabi itu, kalau sudah sunnah ya sudah,
kita melaksanakan berarti pahala gitu loh. Ibnu Umar itu pernah satu ketika ya bersama rombongan, beliau melewati padang Sahara. Setelah itu rombongan dihentikan, berhenti semua. Beliau kemudian pergi ke tempat yang agak jauh gitu sendirian, sampai tidak kelihatan saking jauhnya. Nah kemudian, wah ini kok lama sekali, ini ngapain ini? Jadi akhirnya kemudian Ibnu Umar balik. Setelah itu pada protes orang-orang, wahai Ibnu Umar, engkau menghentikan kami hanya karena engkau pipis gitu. Engkau buang hajat itu kan. Jadi rodok jengkel gitu kan, murid-muridnya di situ rodok jengkel atau gimana ya, karena berani ya tanya, apakah engkau melakukan itu hanya karena tadi buang air kecil begitu kan. Maka Ibnu Umar jawab begini, demi Allah, ketika saya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, persis di tempat ini Rasulullah menghentikan kami. Kemudian Rasulullah menjauh ke sana dan beliau buang air kecil, maka saya ikuti. Wah itu luar biasanya sahabat tuh gitu. Buang air kecil, akhirnya kan tidak berani apa-apa sahabat. Oh ini mengikuti Rasulullah ternyata, kan begitu kan. Jadi yang terpenting itu jangan melihat amalan kita ketika bulan Ramadan itu sekecil apa, jangan. Tapi lihatlah bahwa panjenengan itu mengikuti Rasulullah gitu loh. Maka meskipun merasa bacaan Al-Qur'annya sudah baik, tetap aja lakukan. Meskipun dengan orang yang di atas lebih baik sedikit dengan kita. Nah, gitu loh. Maka nanti misalnya ada, oh ini yang paling bagus siapa? Ustadz Muzaki, saya minta waktunya 5 menit. Nah, gitu. Misalnya gitu. Kalau sama Ustadz Ihsan malah gak usah dimeniti. Tidak berani. Nah itu ya. Jadi apa namanya, sekali lagi ini sebenarnya adalah karena sunnah Nabi. Jadi jangan dilihat perbuatannya yang kecil, tetapi lihatlah bahwa itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun juga mengikuti yang Imam Ahmad ini. Imam Syafi'i bilang begini, wahai Ahmad, apakah ini terutama karena ditanya tentang masalah kunut gitu loh, kok dadak kunut ketika subuh kan gitu. Wahai Ahmad, apa kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah itu harus melihat hadis Rasulullah bahwa Rasulullah selalu melakukan kunut subuh, atau cukup sekali saja Rasulullah melakukan itu, katanya. Ya cukup sekali. Ya sudah, kenapa kamu mempermasalahkan saya kan gitu. Cukup sekali Rasulullah melakukan kunut subuh, ya sudah kita jadikan syariat, selesai. Kenapa harus dilihat sampai berkali-kali kan begitu? Nah, tapi kan itu kan hanya ketika terjadi masalah saja. Ya tapi kan tetap Rasulullah melakukan itu namanya sunnah sudah gitu loh. Sampai begitu ya. Ini bukan kok mendukung Imam Syafi'i atau mengalahkan Imam Hambali, enggak ya. Tapi kita lihat dialognya. Dialog yang terkait bahwa bagaimana para ulama salafus saleh itu ketika mereka mengikuti Rasulullah, ya sudah karena memang ada dalilnya begitu loh. Kalau ada dalilnya ya sudah, enggak usah terlalu mempermasalahkan. Rasulullah melakukan itu sekali saja sudah jadi syariat gitu loh. Nah, kalau kita kan kemudian melihat, oh ternyata itu hanya ketika nazilah saja, setelah itu tidak. Maka kita kemudian tidak membiasakan itu dalam sholat subuh kan begitu. Tapi yang perlu difahami di sini adalah bahwa secara dalil tidak masalah sebenarnya kunut subuh itu. Sehingga itu yang kemudian digunakan oleh Imam Syafi'i. Kalau malam beliau dalam 2 rakaat. 2 rakaat, setiap 1 rakaatnya 15 juz. Itu tidak bisa kalau langsung, itu pakai latihan ya. Dipakai latihan. Ikhwatifillah, kalau kita tidak berusaha melatih seperti itu, maka kita tidak punya kenikmatan seperti itu. Maka perlu latihan. Jadi melatih
dan mengira-ngira besoknya mampu lebih dari itu, kira-kira tambah berapa juz kan begitu. Jadi tidak usah berpikir belum hafal, baca saja, baca kuat enggak kan begitu. Nanti lama-kelamaan kemudian bisa hafal. Orang hafal sampai akhir hayat ya enggak apa-apa. Jadi berusaha untuk menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari sampai segitunya. Meskipun ini di atas standar ya, artinya ada hadis Rasulullah SAW yang sebenarnya menganjurkan kita agar tidak menghatamkan kecuali minimal paling cepat itu 3 hari. Tentu ada yang seperti itu. Tetapi ini khusus ketika bulan Ramadan. Jadi yang dicontohkan untuk oleh para sahabat ini ataupun ulama-ulama ini dicontohkan ketika bulan Ramadan. Saking mereka begitu luar biasanya menjadikan setiap detik bahkan ya setiap menit dalam Ramadan itu agar tidak sia-sia. Di fakanu radhiyallahu anhum ya'udduna man yaqra'u surat al-Baqarah fi suratit tarawih fil ithnatai asyara rak'atan mukhaffifan bis-shalah. Jadi mereka itu melakukan atau membaca surat Al-Baqarah ya untuk surat tarawih dibagi dalam 12 rakaat. Nah ini ada yang sederhana begitu juga ada, tapi kemudian mereka secara khusus kemudian sholat sendiri juga ada. Jadi seperti Utsman tadi itu. Nah yang lain surat Al-Baqarah dalam surat tarawih berarti sekitar 2,5 juz ya, 2,5 juz. Nah masih mampu kita sebenarnya. Artinya bagi sebagian mereka yang biasa juga ada yang standarnya masih ringan bagi kita. Tapi kalau sudah seperti Utsman tadi tentu sangat luar biasa. Dan itu sekali lagi ikhwati fillah itu proses ya. Bukan kok yang terbaik terus begitu terus, tidak. Sebelumnya tidak begitu beliau. Sebelumnya ya mungkin ada pernah 15 juz, pernah 20 juz kan begitu. Nah Sufyan Ats-Tsauri ketika bulan Ramadan maka meninggalkan semua perbuatan, semua aktivitas. Beliau fokus pada Al-Quran ya. Begitu juga ulama madhab ya, sama sebenarnya. Ulama madhab juga semuanya meninggalkan fikih, fokus pada Al-Quran. Nah kalau kita membahas fikih juga, fikih Ramadan, fikih puasa, ya beda ya, karena memang kadang kita juga penting untuk membahas itu karena memang berbeda dengan ulama salaf dulu. Jadi yang pertama itu, yang tadi saya sebutkan bedanya sahabat dengan kita itu yang pertama itu keyakinannya pada Allah yang luar biasa. Kemudian yang kedua keyakinan terhadap janji Allah, keyakinan terhadap janji Allah yang luar biasa. Kalau sudah ada janji Allah begini, maka mereka mesti akan mengejarnya terus. Sampai pasukan pertama yang dikirimkan ke Konstantinopel itu sebenarnya kan sudah semenjak zamannya Muawiyah. Zaman Muawiyah itu sudah dikirimkan karena mereka mengejar fadilah itu. Fadilah pasukan pertama yang dikirim ya, yang dikirim ke Konstantinopel, semoga Allah merahmati mereka. Jadi ada kayak semacam doa di situ. Pasukan delegasi pertama yang dikirim ke Konstantinopel. Meskipun tidak berhasil, terus setiap generasi terus begini, jadi tidak menyerah. Jadi apakah mereka kemudian merasa lebih baik dari sahabat? Tidak juga. Tetapi ada masanya ketika mereka punya kelebihan, yang kelebihan itu khusus untuk mereka gitu loh. Seperti itu penaklukan Konstantinopel kan jelas sahabat sudah meninggal semua, ternyata belum berhasil. Ya berarti kan ada kelompok di belakang nanti yang mereka pasukannya terbaik. Pasukan terbaik bukan berarti mengalahkan kedudukan sahabat di sisi Allah, belum tentu. Hanya pasukannya kebetulan yang ikut itu terbaik gitu aja. Tapi belum tentu kemudian mengalahkan keutamaannya sahabat. Tapi wala ni'mal jaisyu jaisuha. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Sama juga dengan akhir zaman. Akhir zaman nanti pasukan Imam Mahdi juga pasukan yang luar biasa karena pasukan ini tidak pernah terkalahkan. Jadi pasukan Imam Mahdi itu kayak pasukan Khalid bin Walid. Jadi masuk ke manapun tidak akan pernah kalah. Sampai pernah Romawi itu ketika ada kong kali kong dengan koalisi dengan Arab,
Begitu Arab ini tahu pimpinannya Khalid, bubar langsung kita, bubar. Khalid bin Walid pasti kalian kalah, wes bubar aja kita, bubar. Itu ada dulu peperangan yang kayak gitu tuh ada. Yang tadinya mereka koalisi dengan pasukan Romawi ya biar ini apa pasukan umat Islam kalah. Tapi begitu tahu pimpinannya Khalid, langsung kita bubar. Akhirnya Romawi takut. Nah, sampai segitu. Nah, sama juga pasukan Imam Mahdi nanti di akhir zaman tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan tentu bukan kok kemudian karena kehebatan satu orang, tapi memang karena kehebatan tim. Dan tim itu ternyata juga sudah mulai dimunculkan sampai sekarang. Dimunculkan oleh umat Islam di belahan dunia yang lain yang sudah dipersiapkan gitu ya, satu pulau untuk latihan semenjak kecil begitu ya. Ada sudah yang mempersiapkan itu ada. Kalaupun kita mempersiapkan itu juga mungkin satu ketika menjadi salah satu dari ini, tapi harus memang betul-betul luar biasa. Jadi sangat kuat dan sangat ketat cara mendidiknya, tidak mudah itu. Bahkan ketika kita melihat pasukannya Imam Syamsuddin ya, ketika beliau mendidik Muhammad Al-Fatih itu saja, beliau mencukupkan hanya mendidik 7 orang saja. Jadi sudah di ini gagal dikeluarkan. Artinya memang mengambil yang terbaik saja, yang tidak sampai ya sudah. Ramadan pada siang harinya 1 khataman, kemudian pada malam harinya itu beliau dalam 3 malam khatam, berarti malam harinya 10 juz, siang harinya 30 juz, malam harinya 10 juz. Ini Imam Bukhari, ini orang yang kemarin ya, maksudnya begitu mereka fokusnya pada Al-Quran sampai semuanya ditinggalkan, bahkan hadis itu juga ditinggalkan oleh Imam Bukhari. Yang tadi ya, Sufyan Ats-Tsauri itu ulama fikih ini. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama fikih. Sebenarnya aslinya beliau masuk dalam 13 ulama madhab aslinya. Hanya karena beliau muridnya tidak sehebat 4 madhab, akhirnya madhabnya tidak sampai kita. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu salah satunya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri termasuk, bahkan waktu zamannya Ahmad itu jauh di bawah Sufyan sebenarnya. Sufyan Ats-Tsauri itu jauh di bawahnya. Nah, itu ikhwatifillah. Kemudian Ramadan peduli ya. Ini saya kira biasa kalau ini ya, faqih ini Hamad bin Abi Sulaiman ya, Syekh Imam Abu Hanifah, maksudnya madhabnya Abu Hanifah. Fi syahr Ramadan 500 insan. Wa annahu kana yu'tihim ba'dal id likulli wahid 100 dirham. Jadi setelah id ya, THR ya ini ada. Setelah pada waktu id diberikan masing-masing orang itu diberi 100 dirham. Nah ini salafus saleh. Artinya ketika mereka punya itu tidak tanggung-tanggung ngasihnya. Nah, kalau punya mereka tidak tanggung-tanggung. Nah, makanya ikhwati fillah rahimakumullah, minimal ini salah satu dari cara kita untuk berbahagia menghadapi menyambut Ramadan. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah ketika kita mampu at-ta'assi bis sahabah. Jadi yang punya kelebihan tadi ya, keyakinannya kepada Allah, keyakinan terhadap janji Allah. Kemudian yang ketiga, sahabat ya. Sahabat yang ketiga itu ciri-ciri mereka adalah sangat takutnya mereka dengan dosa kecil. Sangat takutnya mereka dengan dosa kecil. Sampai disebutkan ada salah seorang tabi'in menyebutkan, saya bertemu dengan 30 sahabat, semuanya takut dirinya masuk ke dalam golongan orang munafik. Nah, sampai segitunya. Jadi maka dosa kecil jangan diremehkan, karena tadi itu jangan lihat dosanya, tapi lihat kita berbuat dosa kepada siapa. Nah itu, sehingga dengan demikian ya akhirnya kita menjadi semakin dekat dengan kesempurnaan, meskipun belum sempurna ya, karena tidak ada orang sempurna. Nabi saja tetap ada kesalahan, hanya langsung diingatkan oleh Allah. Tapi ya ada proses kesalahannya, tapi langsung diingatkan oleh Allah, sehingga dikatakan sebagai maksum. Nah apalagi kita ya, kita sudah tidak ada yang mengingatkan kan gitu kan. Nah kita harus, salah satu upayanya adalah dengan cara seperti ini.
bersama-sama begitu ya. Jadi tetap bermudzakarah begitu ya. Kalau ketemu yang lebih baik maka mendapatkan tausiah, ketemu yang di bawah kita maka kita berikan tausiah dan sebagainya. Nah, yang terakhir ikhwati fillah rahimakumullah, ya, bersungguh-sungguh dalam beribadah tadi ya. Al-mujahadah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi intinya proses kita dalam beribadah kemarin itu ditingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi, dimaksimalkan lagi, dan perlu percobaan baru yang lain gitu ya. Perlu percobaan baru yang lain yang memang itu masih dalam koridor pernah dicontohkan oleh para sahabat. Jadi kalau yang tidak boleh ya pada zaman sahabat itu yang tidak boleh dan dikritik Rasulullah itu begini. Ada salah seorang sahabat itu yang begitu sholat tahajud dikasih tali panjang, nanti kalau capek menggelantung dia di tali, saking tidak mau duduk, kalau duduk ketiduran nanti kan begitu. Jadi itu yang itu caranya, yang kemudian ya tidak usah begitu. Maka kemudian muncul sabda Rasulullah, intinya adalah kalau ngantuk ya sudah tidur. Tapi proses ngantuk itu yang harus kita persulit gitu loh. Jadi proses ngantuk itu yang harus kita persulit, bagaimana caranya? Jangan. Nah, bagi yang dhi'aful iman ataupun yang biasa-biasa saja, proses ngantuk itu begitu mudah. Gitu ngantuk sidik, oh tidur lah. Kata Rasulullah kalau ngantuk ya sudah, kita berarti tidur kan begitu. Tetapi bagi sebagian yang kemudian memahami secara husnudzon, artinya kalau tidak benar-benar ngantuk, ya sudah saya teruskan. Ngantuk sedikit, segera wudhu, segera apa, atau jalan-jalan sedikit. Kalau Abu Dzar itu disebutkan beliau kalau ngantuk ngelekar sebentar. Jadi ngelekar sebentar sambil berpikir, sambil berpikir tentang keagungan Allah, kadang berzikir begitu ya. Kemudian nanti bangun lagi sampai segitu. Ada sahabat yang disebutkan seperti itu ada. Jadi nanti begitu capek silahkan makan. Gitu. Tapi makanan-makanan kayak telo, bohong gitu, kacang, terus wedang, hangat begitu. Jadi saya dulu agak aneh ketika awal-awal ikut mukhoyam gitu, kok kayak gini masuk makan kan gitu. Tapi setelah tahu bahwa itu sholat tahajudnya lama, ya memang penting kan gitu kan. Jadi begitu nanti tidak kuat ya sudah keluar dari jamaah karena masih santai, masih sekitar setengah jam, kadang 20 menit baru ruko begitu kan. Akhirnya ya sudah makan dulu, begitu mepet ruko, langsung mandang sering dungu makmume, imamnya ya pinter. Begitu nanti aslinya dia pengen 20 ayat, begitu 5 ayat seolah-olah mau ruko, muflihun, tapi terus lanjut lagi kan gitu. Jadi denger jani gitu. Jadi ada proses seperti itu ada. Jadi gandeng imamnya diakali terus, akhirnya arep rukuk lagi melayu. Saya gendengi imamnya saya ngakali gede. Jadi lagunya itu seolah-olah mau rukuk begitu kan. Begitu pada lari semua, teruskan ayatnya kan gitu kan, kapok kan. Nah itu ya cara tadi, proses untuk menuju kepada bersama-sama bermujahadah sebenarnya. Kalau difahami semua secara bersama-sama itu mudah. Yang menjadi masalah adalah ketika belum terbiasa. Makanya kalau nanti satu ketika pas Ramadan misalnya ada mabit, tapi biasanya tidak ya, tapi kalau seandainya ada, sesekali dipraktekkan begitu bagus. Atau pas kita malam Ahad lah, yang kira-kira besoknya kalau kita seandainya ngantuk itu tidak di kantor, nah itu kan lebih enak tuh. Jadi ngantuk wis tidur aja enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi yang penting tidak habis subuh langsung kan begitu. Karena yang makruhnya kuat itu kan habis subuh langsung. Begitu nanti waktu duha itu sebenarnya kan masih ya meskipun secara umum pagi itu makruh, tapi makruhnya tidak sekuat makruh yang habis subuh langsung gitu loh. Bahkan nanti kalau sudah jam 11 sekitar 1 jam sebelum zuhur itu sudah qailulah namanya. Jadi semakin kesini itu semakin sunnah malah kan begitu. Jadi jangan dipukul rata, tidur pagi selalu tidak boleh.
Lah kalau jenengan tidur paginya karena mempersiapkan sholat Jumat biar tidak ngantuk, ya malah sunnah kan begitu. Jadi daripada teko risik jam 11 semua turu terus Saya lebih baik sebelumnya tidur dulu, meskipun jam 9 jam 10, yang penting pas Jumatan ngrungokke. Nah itu kalau niatnya begitu itu pahala kan begitu. Makanya kita harus bisa memilih begitu ya, mana yang kira-kira prioritas, mana yang sesekali perlu dicoba. Jadi hudzaifahan istilahnya, sholat tahajud hudzaifahan. Jadi karena waktu itu memang kembali ke cerita itu yang Rasulullah sholat terus Hudzaifah ikut di belakangnya, kemudian Al-Baqarah selesai, setelah itu terus Ali Imran dilanjut. Nah Ali Imran waktu itu 100 ayat beliau sudah berpikir ini nanti paling rukuk ini, ternyata masih belum, terus sampai 200 ayat, masih terus lagi surat berikutnya sampai 3 surat atau 4 surat itu. Nah setelah itu kita coba sendiri di rumah masing-masing. Berarti fillah saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan ya, karena tarawih Ramadan itu sesuatu yang berulang begitu ya. Kalau berulang-ulang kita bahas sesuatu yang sama ya semakin bosan kita kan. Maka semoga dengan yang sedikit ini bisa menjadikan kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang bersama dengan kita dalam dakwah, dan semoga kita senantiasa diridhoi, dimudahkan, istiqomah dan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu mut itu 6 on ya. 6 on kok 600 gram ya, betul ya? 6 on itu 600 gram ya. Oh iya. 6 on ya. 1 sok berarti 2,5 kilo. 6 kali 4 2,4 lah ya. Nah setengah sok dianggap 1,5 begitu. Itu Abu Hanifah itu setengah sok. Hambali 1 mut gandum ya. 1 mut gandum itu 600 gram 6 on ya. Selain gandum setengah sok, bagi kita bagaimana? Kalau yang disarankan, yang saya lebih cenderung itu adalah saran para ulama yang begini. Ya bagi yang pas-pasan ya diambil yang terendah. Nah begitu. 6 on itu 1 mut gitu ya. Jadi makanan pokok ya itu beras saja gitu ya. Tapi kalau bagi yang berkecukupan, maka diambil yang tertinggi, kemudian standarnya fidyah dalam 1 hari itu asumsinya 3 kali makan. Nah itu sampai segitu. Nah, artinya kalau seandainya yang tertinggi itu berapa? 1,5 ya ini ya, 1,5 kilo ya, 1,5 kilo itu berapa sekarang? Kali 3, betul maksudnya asumsinya 3 kali makan begitu. 8.020. Hah? Beras 1 kilo 10.000. Beras lah enggak. 15 berarti 15 kali 3 45. Hitungnya begitu caranya. Sekitar itu. Ada yang nanti jenengan melihat di lembaga zakat kira-kira tidak jauh beda dari itu hitungnya. Ada yang 30.000, ada yang 45 itu, sekitar itu kira-kira. Nah, yang hati-hati itu diambil langsung 3 kali dalam sehari, karena bahasanya 1 hari. Bahasanya 1 hari itu asalnya kan orang makannya 3 kali, kecuali kalau antum kebiasaannya 2 kali. Tapi umumnya orang aja kan kita mengambilnya. Itu mas. Kemudian teknis penyampaiannya bagaimana? Nah, ini waktu penyampaiannya ya, fidyah harian itu setelah masuk hari tersebut. Jadi jangan sebelumnya urut poso wis bayar sih, tau lah ya. Terlalu semangat. Nah, fidyah 1 bulan penuh sama dan akhir Ramadan dan setelahnya. Itu kalau diambil. Ini yang bagus ya begitu 1 hari itu selesai langsung dikasih, itu paling bagus karena masih masuk Ramadan dan mempercepat amalan kebaikan. Tapi jangan ya Allah paling kan ya dia sudah tua renta gitu ya paling ya tetap tidak puasa loh ya. Enggak, jangan begitu lihat ya.
Jadi melihatnya yang penting sudah selesai saat itu segera. Tapi kalau mau ditunda, yang penting sebaiknya jangan keluar dari Ramadan karena pahalanya berkurang. Jadi pahalanya jadi berkurang. Tidak dibolehkan membayar di awal Ramadan kecuali Abu Hanifah ada yang masih membolehkan Abu Hanifah, tapi tentu orang-orang yang jelas-jelas karakternya jelas gitu ya, Mas. Karakternya jelas itu misalnya seperti tadi orang yang sudah sangat sepuh yang sudah jelas-jelas tidak diharapkan kesehatannya baik kan begitu. Nah, atau orang yang penyakit kronis. Teknisnya ya boleh memberikan 30 kali fidyah kepada satu orang miskin juga boleh. Lebih utama memberikan ke lebih banyak orang miskin, misalnya 30 orang miskin masing-masing satu fidyah. Nah, teknisnya. Saya sampean rotok males gitu, kecekel cak siji bae kita itu juga boleh. Tapi kalau semakin diratakan semakin bagus. Nah, seperti itu. Nah, kalau sekarang tentu ada lembaga zakat. Ke lembaga zakat itu biasanya juga ngurusi fidyah seperti itu sama. Tapi harus jelas kita bilangnya ya, karena nanti itu terkait dengan alokasinya untuk apa. Kalau kita fidyah kelirunya bilang sedekah nanti repot. Kalau sedekah itu bebas masalahnya nanti. Tapi kalau fidyah, nah itu memang khusus untuk ini dan ada batasannya begitu loh. Nah, jadi jangan salah. Fidyah apa itu juga disebutkan karena terkadang ada fidyah yang lain. Nah, seperti itu. Saya kira itu Mas ya, atau masih belum cukup? Nanti ada yang godo tapi godo plus fidyah itu Oh godo, godo kayak sabet kowe. Ya oke. Itu termasuk ini ya Mas ya. Nah, yang ini yang jangan maksud ini. Saya tuh menghindari ini malah jenatanya tadi. Ya, kembali ke fikir ini. Kalau hanya fidyah saja itu ibu hamil dan menyusui itu menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas fidyah saja, benar itu kalau mau ikut sahabat ini. Jadi itu fidyah saja mereka, karena itu mengambil dari wa'alal ladzina yutiqunahu, orang yang memaksakan diri atau terpaksa ya berat, terlalu berat ya kalau dalam terjemah Kemenak itu diartikan orang yang sangat berat melakukannya, maka mereka boleh wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi boleh memberikan fidyah, memberi makanan pada orang yang miskin. Itu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Nah, kalau yang qadha saja, itu Abu Hanifah dan Abu Thawr. Itu qadha saja, malah tidak usah fidyah. Itu ibu hamil dan menyusui ya. Nah, itu mengambil dari hadis ayat Al-Qur'an yang intinya orang yang hamil dan menyusui itu masuk dalam kategori orang sakit. Nah, maka kalau orang sakit fa'iddatun min ayyamin ukhra gitu loh. Nanti diganti di hari-hari lain selain Ramadan. Itu beliau bilangnya begitu. Nah, mengkiaskan kepada itu orang sakit gitu. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, nah itu qadha dan fidyah suwe lengkap guys. Genah kena turah ya malah untuk pahala kan begitu kan. Maksudnya misalkan Allah memilih yang qadha yang benar misalnya ya, maka fidyah kan jadi tambahan sedekah kan begitu. Karena buka puasa tersebut telah memberi manfaat kepada dua orang, ibu dan janin. Ya intinya sebenarnya penjelasannya lebih rinci dari itu, tapi intinya ada item di situ yang dikhawatirkan ibu dan juga yang dikhawatirkan anak. Ya, intinya ada item itu nanti kalau dirinci. Sehingga intinya kemudian yang dipilih qadha dan fidyah. Begitu Mas. Jadi monggo sebaiknya kalau ibu hamil dan menyusui arahnya qadha dan fidyah. Kalau yang lain yang termasuk mendapatkan hukum mirip dengan ini, itu orang tua renta yang sudah ya inilah gluten itu yang sudah sangat renta sekali, yang kalau makannya telat dikit malah sakit. Nah itu termasuk sebaiknya fidyah saja, itu sudah cukup sebenarnya. Itu ini seperti ini. Saya kira itu. Ada lagi yang lain?